Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita melanjutkan penulisan teks prosedur yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau kemarin fokus kita adalah unsur isi dan struktur dari teks prosedur, untuk sekarang fokusnya adalah kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Untuk itu mari kita dengarkan penjelasan materi sebagai berikut. Anak-anak sekalian, dalam pembahasan teks prosedur kali ini kita akan mempelajari dengan kompetensi dasarnya menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan indikator yang akan kita pahami bersama, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang kedua adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Anak-anak sekalian, untuk menulis teks prosedur, nanti kita akan menentukan rancangan dengan topik tertentu tentunya, dan setelah itu dari rancangan kita kembangkan menjadi teks prosedur disesuaikan dengan isi, struktur, dan kebahasaannya. Baiklah anak sekalian, kita lihat contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau dahulu ini warnanya warna struktur di blok, ya, sekarang kita cuplik-cuplik karena ini menyangkut analisis kebahasaan. Yang pertama saya beri warna biru toska ini, anak-anak. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dilihat dari kalimat yang digunakan pada bagian pernyataan umum ini, ya, di kalimat pertama sebagai contoh saja dari kalimat-kalimat berikutnya menggunakan kalimat baku. Jadi kalimatnya kalimat yang baku. Ini salah satu karakter atau ciri dari teks prosedur. Jadi menggunakan kalimat baku. Ini. Yang lain juga demikian, penggunaan kalimatnya adalah kalimat baku semuanya. Ini hanya sebagai contoh sebagian saya beri warna biru ini. Yang pertama itu. Kemudian sebelum digunakan komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Jadi kebahasaan, ciri kebahasaannya itu ada penekanan, ada semacam pengharusan, ya, semacam pengharusan atau penekanan. Saya beri warna merah, ya. Kata harus, kata atau sebaiknya, misalnya semacam itu. Ini. Dalam pengoperasian komputer kita harus mengikuti setiap prosedur sebagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, ini. Jadi, yang bagian ciri yang ketiga adalah warna kuning ini, kalimatnya mengandung kata imperatif, anak-anak, atau kalimat perintah. Warna biru kalimatnya baku, bahasanya resmi maksudnya. Yang warna hijau mengandung kata keharusan atau penekanan. Dan yang ketiga warna kuning ini mengandung kata imperatif. Maksudnya kalimatnya mengandung kata perintah. Ikutilah. Ada 3 macam kata perintah. Yang pertama menggunakan partikel lah ini, ikutilah. Ini perintah namanya. Langkah-langkah berikut
Yang jenis kedua kata perintah adalah kata dasar kata kerja. Buka, duduk, baca. Nah, ini adalah kata dasar kata kerja. Buka, penutup layar. Nah, ini. Pastikan. Nah, ini ada kata perintah yang menggunakan akhiran kan. Ini kalau yang tekan ini kata dasar kata kerja. Tunggu. Ini yang warna kuning ini adalah kata dasar kata kerja. Jadi ada 3 jenis kata perintah menggunakan partikel lah, kata dasar kata kerja, dan akhiran kan seperti ini. Masih ada sebetulnya tambahan lagi yang menggunakan akhiran i, misalkan tulisi, misalkan hadiahi, ya, dan sebagainya. Itu adalah perintah juga. Jadi ada 4 berarti ya, menggunakan kata dasar kata kerja, menggunakan partikel lah, menggunakan akhiran kan, dan yang tadi menggunakan akhiran i. Kemudian yang kelima itu menggunakan ini, menggunakan kata istilah atau kata teknis, ya, menggunakan istilah teknis dalam komputer. Ini istilah-istilah teknis tentunya adalah istilah yang melekat pada pembahasan komputer, seperti kata monitor yang berwarna hijau, keyboard dan printer, saklar, power, kemudian stabilizer, ya, bluetooth, dan sebagainya. Ya, ini hubungannya semua dengan komputer. Unduh, ya, upload, ya, unggah, ya, nah, upload, unggah. Kalau unduh itu adalah apa, Nana? Unduh itu, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya yang berwarna ungu. Ini namanya ciri kebahasaan bahwa teks prosedur itu mendeskripsikan suatu barang atau alat sampai kepada tingkat ukuran, warna, dan sebagainya. Contohnya berbentuk bulat di sisi depan misalnya, atau berukuran kecil di kanan bawah. Nah, ini adalah kata atau deskripsi, kata deskripsi tentang suatu barang sampai kepada warna, ukuran, dan sebagainya. Yang terakhir, anak-anak, teks prosedur itu memiliki ciri menggunakan konjungsi, ya, konjungsi yang disebut dengan konjungsi temporal, seperti setelah itu, kemudian, lalu, ya. Ini adalah disebut dengan konjungsi temporal. Ciri kebahasaan teks prosedur kita simpulkan seperti ini. Kalimatnya imperatif, tadi sudah ada, ya. Kata kerja menggunakan i, kan atau i, partikel. Ini kata kerjanya bisa dasar, gitu. Kemudian yang B menggunakan konjungsi penambahan dan temporal tadi, ya. Lalu, kemudian, setelah itu, dan juga, dan kemudian juga, termasuk juga, ya, seperti 1 jam, beberapa menit, sebentar lagi. Nah, ini adalah untuk beberapa menit kemudian. Nah, misalnya seperti itu. Menggunakan kata-kata yang baku, bermakna lugas atau tidak bias tadi, yang kita beri warna biru toska ini. Menggunakan kata teknis tadi, ya. Nah, seperti kata unggah, unduh, upload, ya, yang semacam itu. Kemudian yang bagian E adalah persuasif, jelas sekali, kita beri warna merah contoh-contohnya. Warna ungu ini perincian deskripsi dari suatu benda atau alat. Baik, untuk berikutnya ada tugas mandiri untuk kalian. Bila ada hal yang kurang paham anak-anak terkait dengan tugas prosedur ini, sebetulnya membuat teks prosedur ini di SMP kemarin
sudah pernah kita buat dan untuk sekarang supaya kita lebih mendalami dan lebih bisa mempraktekkan secara terinci, implementatif untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tugas mandiri kita adalah yang pertama, tentukan kaidah kebahasaan pada teks prosedur, ciri ban tepat untuk musim hujan pada halaman 32 sampai 33 dengan menuliskan salah satu kalimat yang sesuai dengan penggunaan kaidah kebahasaan berikut. Ini. A. Menggunakan kalimat imperatif. Carikan contoh kalimat yang mengandung kalimat atau kata imperatif itu sampai kepada F menggunakan kata perincian deskripsi. Ya, kalian seperti itu dicarikan pada teks prosedur itu sesuai dengan rincian kaidah kebahasaan yang sudah saya tuliskan di sini dari A sampai F. Nomor 2, buatlah sebuah teks prosedur dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi teksnya ini ditentukan topiknya. Milih salah satu dari topik yang ada. 1. Cara mudah mengurus KTP. 2. Kiat cepat memiliki SIM. 3. Tips tepat memperoleh SKKB, surat keterangan kelakuan baik. Dari polisi biasanya ya, baik Polsek maupun Polres. Ada yang sampai tingkat polisi sudah cukup, tetapi ada yang sampai tingkat Polres karena kebutuhan dan peruntukannya berbeda. B. Teks prosedur yang dibuat berupa rincian paragraf, bukan yang sederhana. Bukan yang rincian sederhana seperti contoh di atas tadi, cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer, bukan itu. Tetapi yang berupa rincian paragraf. Buatlah kerangka teks prosedur tersebut sesuai dengan struktur yang lengkap. Ini kayaknya keniscayaan kalau akan membuat teks ya, buat kerangka dulu ya, agar nanti bisa lengkap sebelum kita mengembangkan. Kembangkan kerangka tersebut menjadi teks prosedur yang utuh dengan perhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya. Artinya menggunakan kaidah kebahasaan yang sudah ada pada penjelasan di atas tadi. Demikian anak-anak sekalian, selamat mencoba untuk membuat teks prosedur, memilih salah satu topik yang sudah saya sediakan tersebut. Bila ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang paham, silakan anak-anak ngechat, bertanya, dan sebagainya melalui Moodle di Semada kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.